Pemirsa, kita akan memasuki kabar nang Panambayan. Penerimaan peserta didik baru sistem online jalur zonasi di tingkat sekolah menengah atas di Banjarmasin dianggap kurang efektif. Terlihat masih banyaknya calon pendaftar nang mengeluh lantaran kada lulus di sekolah nang mereka pilih dengan alasan jarak tempuh nang kada sesuai. Penerimaan peserta didik baru sistem online jalur zonasi di tingkat sekolah menengah atas di Banjarmasin dianggap kurang efektif. Terlihat masih banyaknya calon pendaftar nang mengeluh lantaran kada lulus di sekolah nang mereka pilih dengan alasan jarak tempuh nang kada sesuai. Wakil Ketua 1 Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Kalimantan Selatan Mukhlis Takwin Wahitakuni Prima TV Baisukan Kamis 13 Juli 2023 memadakan belajar dari tahun-tahun sebelumnya, polemik penerimaan siswa baru jalur zonasi selalu menjadi permasalahan di dunia pendidikan. Di tahun pelajaran 2023-2024, persoalan tersebut kembali mencuat salah satunya di Kecamatan Banjarmasin Utara. Di kawasan ini ada 4 SMA negeri, namun kenyataannya masih banyak calon peserta didik yang bermukim di kawasan Cemara Raya, Kayu Tangi, Wan Pasar Lama lepas dari radius jalur zonasi. Lantaran di dalam aturannya jarak jalur zonasi setiap sekolah memakai radius 800 km. Sementara ada sejumlah oknum yang memanfaatkan pendaftaran sistem online melalui jalur zonasi ini dengan cara mengambil upah kepada calon peserta didik. Dikarenakan masih adanya warga yang belum memahami terkait PPDB sistem online tersebut. Mukhlis Takwin menyatakan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah sebelumnya telah mensosialisasikan terkait PPDB serta meminta seberatan satuan pendidikan untuk membuka pojok pelayanan untuk melayani warga yang kada memahami tata cara mendaftar masuk sekolah. Jadi PPDB ini kan kami dari Banjarmasin itu beberapa kali melakukan rapat koordinasi di MKKS SMA Banjarmasin dan juga bersama Pak Kadisdik dan Pak Kabid Pembinaan SMA mempelajari bagaimana merefleksi tahun-tahun sebelumnya dan kita ingin ini lebih baik dan itu kita lakukan. Tapi ternyata dalam prosesnya masalah itu ya selalu ada muncul. Salah satu masalah yang selalu berulang-ulang ini adalah banyaknya masyarakat kita yang kadang tidak memperhatikan tentang aturan-aturan PPDB. Padahal tahun ini kami sosialisasi itu lebih sebulan lewat spanduk, dan tahun ini juga kami malah mengumpulkan kepala-kepala SMP se-Banjarmasin untuk kami sosialisasi ini loh prosedur PPDB di SMA Kota Banjarmasin. Belum lagi ada sebagian kami temukan oknum di masyarakat lah, bukan di sekolah. Itu mengambil upah untuk mendaftarkan PPDB online mereka dengan bayar sejumlah uang. Malah totalnya luar biasa mereka. Mukhlis Takwin berharap kedepannya akan ada terobosan baru terkait pelaksanaan PPDB, khususnya jalur prestasi yang sangat terbatas, bisa dimaksimalkan menjadi 50%.